Ketika Yesus mengisi hati kita, maka hati kita menjadi wanita-wanita yang Shalom, selamat datang di ibadah Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Sebentar lagi ibadah akan segera dimulai. Semua jemaat silakan menempati tempat duduk. Mari menenangkan hati dan pikiran melalui saat teduh singkat. Kita siapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Selamat pagi, jemaat sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Berharap kita semua dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Terima kasih atas kesetiaan Anda para jemaat sekalian.
Bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Kami menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Demikian yang menyaksikan dari rumah, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Biarlah suasana ibadah dan penyembahan pagi hari ini membawa kita penuh dengan damai sejahtera. Berikut beberapa informasi kegiatan gereja di minggu ini yang perlu diperhatikan. Kebaktian tengah minggu akan diadakan setiap hari Rabu pukul 17.30 di ruang kebaktian GBI Bait Lahim. Dimohon para jemaat dapat mempersiapkan diri dan ambil bagian bersama-sama dalam kebaktian doa Rabu minggu ini. Shalom jemaat yang terkasih, kami mengundang seluruh jemaat dan simpatisan Bait Lahim untuk hadir dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang mengangkat tema Kristus naik, kita diberkati, yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 14 Mei 2026 pukul 8 pagi bertempat di Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Kepada seluruh jemaat, mari datang dan alami kasih serta berkat-Nya. Kamis 14 Mei 2026. Shalom PBI WBI Bait Lahim. Saatnya kita kumpul seru dan mempererat kebersamaan dalam acara spesial bertema Unity bersama Kita Kuat. Catat tanggalnya ya, Selasa 16 Juni 2026 mulai dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore bertempat di Grace Rose Park. Nikmati suasana alam yang indah, dikelilingi bunga-bunga cantik, perkebunan yang asri, dan udara segar yang bikin hati tenang. Akan ada banyak momen kebersamaan yang hangat, mulai dari sharing, game seru, sampai canda tawa yang bikin hari kita makin berkesan. Jangan sampai ketinggalan ya! Pendaftaran dibuka mulai 3 Mei sampai 7 Juni 2026. Biaya pendaftaran Rp30.000 untuk 100 orang pertama dan Rp65.000 untuk pendaftar berikutnya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani. Pendaftaran dibuka mulai 3 Mei sampai 7 Juni 2026. Kami mengucapkan selamat kepada para jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Informasi lebih lengkap dapat Anda simak dalam Warta Gereja. Dimohon jemaat sekalian dapat ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan ibadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk pada sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, kini saatnya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk pada sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Haleluya, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita mau lebih masuk ke dalam hadiratnya Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau angkat pujian dari NP 199, Ku Suka Mengabarkan.
Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita mau masuk ke dalam doa syafaat. Kita mau menyampaikan setiap pokok doa kita kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan angkat pujian. Allah peduli. Banyak perkara yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi itu bisa terjadi karena seizinnya Tuhan. Dan setiap perkara yang kita alami, tidak mungkin kalau Allah nggak peduli. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Apa ngerti, apa peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku berlumur sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku berlumur sendiri, sebab Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku berlumur sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah Kami bersyukur karena kami memiliki Allah
yang peduli, Allah yang mengerti setiap pergumulan kami. Dan pada pagi hari ini kami mau membawa pergumulan kami, membawa pergumulan jemaat kepada Engkau ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk kami sebagai jemaat dan simpatisan, untuk kerohanian kami. Tuhan, biarlah karena kepedulian-Mu ajar kami untuk setia kepada Engkau, supaya sungguh-sungguh kami boleh menikmati keintiman yang dalam dengan Tuhan. Dan terlebih ya Tuhan, saat kami menikmati keintiman itu, kami semakin mencintai firman Tuhan dan kami taat kepadanya, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi saksi yang baik di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergumulan jemaat dan simpatisan gereja kami. Kami berdoa untuk keluarga, untuk hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, dan juga mungkin hubungan kami dengan keluarga besar yang lainnya. Tuhan, pulihkan keluarga kami supaya kami sungguh-sungguh menikmati persekutuan yang indah di dalam keluarga. Juga Tuhan, beberapa orang yang sering didoakan di dalam jam doa yang dalam keadaan kesehatan terganggu, Engkau menjamah ya Tuhan. Pengobatan yang sedang dihadapi dan juga pemeriksaan dokter yang terus intensif dilakukan, diberkati oleh Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan kesembuhan. Karena itulah kehendak Tuhan dalam kesehatan kami. Juga dalam usaha pekerjaan ya Tuhan, Tuhan terus menolong. Biarlah Tuhan di tengah ekonomi yang tidak menentu ini, kiranya Tuhan mencukupkan kami lewat usaha dan pekerjaan kami. Berkati ya Tuhan, supaya kami juga tekun untuk melaksanakan kewajiban kami untuk mencari nafkah. Kami berdoa Tuhan untuk studi anak-anak kami. Tuhan memberkati dari TK sampai perguruan tinggi. Berkati ya Tuhan, juga secara khusus untuk anak-anak yang sudah di kelas 6, kelas 9 dan kelas 12. Tuhan berkati di dalam ujian-ujian mereka. Juga untuk masuk perguruan tinggi, mungkin sudah ada yang selesai, kami serahkan hasilnya kepada Engkau ya Tuhan, supaya mereka juga boleh menggapai cita-cita dengan baik. Juga mungkin mereka yang sedang menulis tugas akhir dan lain sebagainya, berkatilah ya Tuhan. Kami bersyukur bahagia bersama saudara-saudara kami yang selama minggu ke depan ini berulang tahun. Berdoa untuk Ibu Iis di Ciwidey, juga saudara Garrison David, dan juga Ibu Esther Danoko, Ibu Enji Cahyana, dan Bapak Udin. Lengkapi Tuhan usia mereka dengan sukacita dan pengucapan syukur yang senantiasa mereka naikkan kepadamu. Biarlah Tuhan berikan kesehatan, berikan limpah berkat dan sukacita di dalam hidup mereka. Juga kami berdoa untuk pelayanan gereja kami. Tuhan, Engkau menolong supaya semua pelayanan, aktivitas, kegiatan gereja kami berjalan dengan baik. Juga kami berdoa terus untuk keuangan gereja. Beri kesetiaan kepada kami untuk setia memberi. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami memberi, gereja kami akan semakin giat melakukan semua aktivitas yang ada. Secara khusus untuk pelayanan penginjilannya Tuhan. Sehingga kami juga boleh melihat bagaimana pos-pos PI dan cabang gereja kami berkembang dengan baik. Kau memberkati pos pelayanan di Ciwidey, Banjar, Purbowangi, Jati Jajar, Kampung Laut, dan Cianjur serta Trucuk. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana,
Pendeta Muda Rian, Pendeta Muda Petrus, dan juga Saudara Manalu. Tuhan memberkati dan Tuhan terus mendorong mereka untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan baik. Juga berdoa untuk seluruh gereja baptis di Jawa Barat, kiranya kami sebagai satu keluarga boleh saling membantu satu dengan yang lain dan bekerja sama untuk tujuan perluasan kerajaan-Mu. Berkatilah umat baptis Jawa Barat supaya kami pun boleh terus mengemban amanat agung untuk bersaksi kepada orang-orang di Jawa Barat ini. Kami berdoa juga untuk musyawarah besar GGBI yang ke-12 tanggal 11 sampai 14 Agustus 2026 di Solo. Berkati semua gereja dan berkati supaya sebanyak mungkin perwakilan gereja akan hadir pada MUBES ini. Tolong semua persiapan dan juga apapun yang disiapkan oleh panitia diberkati oleh Tuhan, dan biarlah kami sebagai keluarga besar umat baptis boleh bersukacita, boleh merayakan bersama-sama akan berkat Tuhan bagi kami. Dan akhirnya Tuhan, kami berdoa bagi kota kami, kota Bandung. Kami berdoa untuk keamanan karena kemarin ketika ada May Day, ada kerusuhan, dan juga di beberapa tempat ya Tuhan, kiranya Pemkot Bandung akan terus bekerja bersama aparat keamanan lain, kepolisian, sehingga Bandung kondusif. Juga kami berdoa untuk kota-kota di sekitar kami, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan juga kota Cimahi, biarlah mereka sebagai tetangga terdekat boleh menjaga keamanan di wilayah masing-masing, sehingga terciptalah Bandung Raya yang aman dan tentram. Terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh membawa doa kami kepadamu. Juga kami mengingat supaya situasi dunia yang sedang dalam keadaan tidak baik, Tuhan Engkau menolong. Juga secara khusus ya Tuhan, apa yang terjadi antara Iran dan Amerika. Mereka sudah deadlock dalam perundingan, tapi kami yakin Tuhan yang punya negara ini berkuasa atas mereka, dan Tuhan akan mencarikan jalan keluar yang disepakati oleh kedua negara ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, sebentar kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Panggilan memberi diambil dari Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Saya mau undang Diakon Tony dan Ibu Emma untuk maju ke depan. Marilah kita memberi persembahan ini dengan penuh sukacita. Saya mau undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk persembahan yang telah dikumpulkan.
Terima kasih Diakon Tony dan Ibu Emma. Kita membuka Alkitab kita. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Mazmur 119 ayat 105 sampai 112. Sekali lagi pembacaan Alkitab kita diambil dari Mazmur 119 ayat 105 sampai 112. Baik, jika sudah menemukannya, mari kita sama-sama menyimaknya. Saya akan bantu membacakannya. Mazmur 119 ayat 105 sampai 112. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Demikianlah pembacaan Alkitab kita yang akan mendasari khotbah yang berjudul Firman Tuhan Kesukaanku. Mari saya mau undang kita untuk sama-sama menyiapkan hati kita, menyiapkan diri kita untuk siap mendengarkan setiap firman yang akan disampaikan oleh pendeta. Mari kita angkat pujian dengan sayap-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau benar-benar, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi kita angkat pujian-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan
Bapa di surga, pagi ini kami sungguh siap untuk merasakan kasih setia Tuhan dalam firman. Berbicaralah kepada kami, karena kami percaya bahwa perkataan-Mu bagi kami adalah ya dan amin, untuk memperlengkapi dan memberkati setiap kami, agar senantiasa kami tidak hanya memiliki pegangan hidup untuk kami bersikap dalam segala keadaan kami, tapi kami berjalan di dalamnya untuk menghidupi kebenaran firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Engkau mengarahkan kami untuk kami bisa mendalami kebenaran-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur pagi ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi selamat pagi. Sehat semuanya? Puji Tuhan, kita bersyukur pagi ini ada kesempatan yang luar biasa untuk kita bisa menikmati penyembahan dengan Tuhan. Nah, tidak terasa kita sudah ada di bulan Mei. Ini adalah bulan kelima di 12 bulan selama 1 tahun kita Tuhan beri kesempatan untuk merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dan di bulan Mei, di minggu yang pertama, kita akan bicara sejenak tentang firman Tuhan kesukaanku. Ya, memang ini menjadi tema bulan Mei, sekaligus menjadi tema minggu yang pertama untuk menolong kita memahami secara keseluruhan mengenai tema pada bulan ini. Dan biarlah tema ini boleh membawa kita untuk semakin memahami tentang kasih Tuhan di dalam hidup kita. Karena melalui tema ini kita boleh menyadari dan memahami bahwa firman Tuhan adalah sumber hidup. Amin. Kita boleh memahami bahwa firman Tuhan adalah sumber kekuatan. Firman Tuhan adalah jawaban bagi seluruh keberadaan hidup kita dalam segala pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Betul? Tidak ada yang memberikan jawaban yang pasti dalam hidup kita selain kebenaran firman Tuhan. Jadi ini menjadi tujuan yang sangat penting bagi kita untuk bisa mendalami kebenaran firman Tuhan. Mengapa tema ini diangkat? Karena kita tahu bahwa sekarang ini kita ada di zaman yang sangat luar biasa, ya. Zaman ketika batas antara benar dan salah, ya, semakin tidak pasti, semakin kabur atau semakin samar, ya. Kalau bahasa anak muda sekarang mungkin ini zaman yang disebut dengan post-truth, ya. Ini zaman post-truth. Kenapa saya berkata demikian? Karena ini adalah fenomena yang luar biasa zaman sekarang, ya. Jadi kalau post-truth itu emosi dan juga opini pribadi lebih menentukan persepsi publik daripada fakta. Jadi apa yang menjadi pikiran kebenaran kita itu akan dikaburkan dengan persepsi publik atau sesuatu yang dimunculkan, diviralkan sebagai suatu kebenaran. Jadi memang sekarang ini luar biasa kita berada di dalam momen yang harus sungguh-sungguh bijak dalam menempatkan hidup. Karena kalau tidak kita akan ada pada post-truth. Sehingga yang kita
yakini adalah sesuatu yang sering didengungkan atau menjadi viral, sehingga kita tidak lagi memahami tentang hal yang benar di dalam hidup kita. Karena biasanya begini, kalau yang viral-viral itu ya bisa ada kebenaran dalam tanda kutip di sini, tetapi biasanya kebohongan sering menyamar sebagai kebenaran, sehingga membawa banyak orang percaya dengan hal-hal yang demikian. Kalau bahasa lainnya adalah hoax, ya. Jadi itu situasi yang terjadi sekarang ini. Itulah sebabnya coba perhatikan baik-baik di dalam kehidupan dunia sekarang ini, ya. Kadang-kadang yang hoax lebih dipercaya daripada yang benar, betul? Baik itu dalam kehidupan rohani maupun kehidupan dunia sekarang ini, ya. Banyak terjadi perselisihan, peperangan di negara antar negara karena hal-hal yang hoax terjadi. Tetapi hari ini kita dipanggil oleh Tuhan untuk coba menyikapi hal ini supaya kita tidak terbawa dengan suasana yang demikian. Itulah sebabnya kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 19, ini menjawab apa yang menjadi kekhawatiran dan juga ketakutan orang-orang zaman sekarang kalau berada di dalam post-truth. Karena ini sangat membahayakan berkaitan dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Kalau saudara melihat di dalam Alkitab, kita perhatikan di dalam Mazmur 19, ya. Kalau kita coba lihat di dalam ayat 105 sampai ayat 112 seperti yang sudah dibacakan oleh Stefani tadi berkaitan dengan bagian-bagian ini, tapi saya ingin supaya kita coba perhatikan sejenak bagian ini, khususnya di ayat 105. Pada waktu saudara membaca ayat ini, saudara akan diberikan pemahaman yang sangat dalam tentang ayat ini. Perhatikan ayat ini berkata begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur 119 ini, ya, sangat istimewa. Sangat istimewa. Mengapa sangat istimewa? Karena Mazmur 19 ini didedikasikan secara khusus untuk memprioritaskan atau mengutamakan yang namanya keindahan firman Tuhan, ya. Coba saudara lihat di Mazmur pasal 19 ini, hampir setiap ayat, dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, kalau saudara teliti di dalam bagian ini cukup panjang sekali. Ada kurang lebih 176 ayat di dalam Mazmur ini, ya. Dan kalau saudara teliti di dalam bagian ini, hampir setiap ayat itu bicara tentang firman Tuhan, ya. Itu bicara tentang kebenaran, bicara tentang siapa Tuhan yang sesungguhnya. Ini Mazmur 19. Makanya kalau saudara teliti dalam bagian ini, kenapa saya tadi berkata istimewa? Karena pemazmur coba memberikan satu pandangan kepada kita bahwa Mazmur ini 119 ini adalah penghormatan terhadap firman Tuhan. Tidak mudah ketika dia coba memaparkan bagian ini pada kita. Karena ketika kita bicara firman, kita mungkin dalam benak kita mungkin bertanya, apa itu firman? Ya? Apa yang perlu kita lihat dalam bagian ini untuk menjawab kebenaran itu? Dan pemazmur coba menolong kita untuk memahami bagian ini supaya kita boleh mengerti apa itu firman Tuhan. Coba kita lihat di sini, ya. Oh, ini yang tadi. Coba kita perhatikan di dalam bagian ini. Firman Tuhan bagi pemazmur, ya, dia berkata bahwa ini bukan hanya sekedar petunjuk bagi orang-orang yang sedang mengalami persoalan, mengalami tekanan,
mengalami kesulitan hidup, karena memang ketika dia menulis bagian ini, pemazmur ada dalam situasi yang seperti itu, ya. Tetapi bagi pemazmur, kalau kita coba teliti dalam bagian ini, dia coba memberitahu kepada kita bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang bernilai kekal sebagai sumber kehidupan, di mana firman Tuhan menyingkapkan arah yang kita butuhkan. Kata pemazmur seperti itu, ya. Artinya bahwa bagi pemazmur, firman Tuhan itu adalah satu-satunya otoritas yang tertinggi dalam kehidupan manusia. Makanya kalau saudara lihat di ayat 6, dia berkata begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bahkan di ayat 7 dia berkata seperti ini, aku telah sangat tertindas ya Tuhan, buatlah aku hidup sesuai dengan firman-Mu. Sampai di ayat 9 kalau saudara lihat dia berkata, hidupku selalu diperhadapkan dengan bahaya, tetapi Taurat Tuhan tidak kulupakan. Dan di ayat 112 dia berkata, telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat akhir. Ini artinya bahwa bagi pemazmur tidak ada sesuatu yang memiliki otoritas yang lebih mau dibandingkan dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan merupakan jawaban yang luar biasa untuk memberikan satu pandangan kepada setiap kita bahwa dia punya otoritas, dia punya kuasa, ya. Kuasa inilah yang tidak hanya menghidupkan, kata Alkitab, tetapi kuasa inilah yang memberikan kepastian kepada setiap orang untuk dia merasakan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Tapi yang kedua juga kalau kita lihat di dalam Mazmur 119 ini, khususnya ayat 105 sampai 112, kita boleh melihat satu respon yang luar biasa dari pribadi pemazmur terhadap firman Tuhan, di mana pemazmur dia mengajarkan bahwa Tuhan yang hidup adalah Tuhan yang berbicara, ya. Tuhan yang berbicara, dia berdiri di balik firman yang tertulis. Kata Alkitab, Tuhanlah yang menyatakan dirinya di sana, bahwa firman itu benar, perkataannya tepat. Sekalipun kita boleh melihat bahwa sebagaimana yang diungkapkan tadi, firman Tuhan itu datang dengan otoritas ilahi, tapi pemazmur coba menyatakan kepada kita bahwa firman itu adalah wahyu khusus, ya, di mana menyatakan semua yang Allah pilih untuk diungkapkan melalui penulis manusia yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau saudara lihat di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 21, saudara bisa bandingkan bahwa ketika para penulis Alkitab menulis bagian-bagian yang penting di dalam firman Tuhan ini, Alkitab bilang mereka diinspirasikan oleh Roh Kudus. Dan itu yang diungkapkan oleh pemazmur di dalam bagian ini. Jadi firman Tuhan ini bukan hanya sekedar tulisan, kumpulan aturan yang ditetapkan kepada manusia atau bagi manusia, tetapi firman Tuhan, kata Alkitab, adalah cara Allah dia menyatakan diri kepada manusia supaya manusia dapat menikmati kasih Tuhan dan diselamatkan, ya. Jadi melalui firman Tuhan, kata Alkitab, kita mengenal siapa Tuhan kita. Kita memahami kehendaknya. Kita tahu bagaimana kita harus hidup berkenan kepada Allah. Inilah yang disebut dasar iman yang sesungguhnya. Dasar yang dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi dasarnya tepat di sini adalah pilihan dari Tuhan. Ada banyak orang merasa bahwa firman Tuhan atau Alkitab atau kitab suci yang kita pegang, yang kita punya, itu hanya sebagai buku biasa, buku yang bisa dibaca saja. Tidak ada kekuatan atau kuasa apapun. Saudara, hari ini saya mau beri tahu kepada kita semua, dan saya mau mengklaim ini bahwa buku yang saudara anggap biasa,
itu ada otoritas di dalamnya. Ada dasar yang teguh di situ, berkaitan dengan keyakinan yang kuat saudara kepada Tuhan. Ada keintiman yang dalam di situ. Tidak hanya tulisan, tetapi itu merupakan bukti kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Dan di dalam firman Tuhan itu juga pemazmur menyampaikan bahwa itu cukup dan tidak perlu ditambah. Final namanya ya bagi orang percaya, karena memuat seluruh wahyu Allah yang diperlukan untuk keselamatan manusia. Ini adalah pedoman yang benar bagi kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, tidak memerlukan tambahan lagi. Makanya coba lihat di ayat yang ke-106 dia berkata begini, aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Coba bayangkan komitmen dari seorang pemazmur untuk menyatakan tentang firman Tuhan. Sangat kuat sekali, ya. Dia sangat berpegang pada apa yang menjadi dasar kehidupan dari orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Ini pemazmur, ya. Makanya ketika saya menyampaikan tentang post-truth kepada kita bisa bandingkan dengan apa yang pemazmur sampaikan untuk menjadi satu kesimpulan bagi kita bahwa yang dimaksud oleh pemazmur di sini itu jauh lebih tepat, jauh lebih benar, mau dibandingkan dengan opini yang telah berjalan saat ini untuk menyatakan satu kebenaran dalam kehidupan seorang. Ya? Itu artinya bahwa setiap orang yang beriman kepada Kristus, dia harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kenapa demikian? Perhatikan di dalam ayat 105, sekali lagi saya baca buat kita, karena memang ini yang menjadi dasarnya. Dia berkata begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau saudara lihat di dalam ayat 105 ini, teks Ibrani ini ya, yang berkata ner atau neir, ya, itu artinya terang, lampu, atau cahaya, atau pelita, sebagaimana yang dicatat di dalam ayat 105. Ya. Tetapi kalau mungkin lebih sederhana lagi, kita boleh melihat kalau dulu saudara tidak memiliki lampu, ya, tidak ada penerangan, karena dulu memang jarang sekali penerangan, ya. Biasanya orang suka ada seperti tekok kecil yang ada minyak di dalam dan ada sumbu yang keluar untuk dipasang supaya dia bisa menyala, dan itu menerangi semua kegelapan. Ya, apa bahasanya dulu ya, lampu itu, ya. Kalau di daerah saya namanya lampu botol. Jadi ditaruh di botol kecil, dipakai apa itu namanya sumbu, lalu dikeluarkan terus ditutup pakai seperti kaca supaya apa asapnya bisa ke atas, ya. Tapi kalau kita lama-lama hidung kita bisa hitam. Ya, siapa yang mungkin di sini kebanyakan ada pengalaman begitu, ya. Kalau yang muda-muda mungkin ya anak-anak zaman sekarang sudah tidak merasakan tentang hitamnya hidung, ya. Tapi kalau dulu masih, ya. Ini yang dimaksud di sini, pelita yang membimbing kata Alkitab, ya, atau mengarahkan langkah manusia supaya apa? Dia berjalan di dalam terang itu dan dia tidak tersandung atau tersesat saat dia melangkah ke depan. Itu yang dimaksud di dalam ayat ini. Itu berarti bahwa membawa arah yang benar dan tepat. Kalau saya bisa katakan di dalam bagian ini, pada waktu pemazmur berkata, firman-Mu itu pelita, ya, ini mengartikan bahwa hanya firman satu-satunya yang menjadi otoritas yang kuat, yang bisa menuntun orang pada iman kepada Allah dan menolong kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan untuk dia berjalan dalam kebenaran. Itu yang dimaksud di dalam ayat ini, ya.
Makanya bila kita hidup di dalam ayat ini, atau di dalam terang firman Tuhan, atau di dalam pelita firman Tuhan, Alkitab berkata bahwa kita akan berbahagia. Ya. Dan itu yang diungkapkan oleh Mazmur pasal 1. Jelas dia berkata demikian. Berbahagialah orang yang tidak menurut orang fasik, tapi Alkitab bilang di situ dia merenungkan firman siang dan malam. Itu tadi yang dibacakan oleh Stefani. Itu yang menjadi kekuatan di sini, sehingga firman itu tidak berlalu begitu saja. Jadi untuk bisa menolong kita memahami firman Tuhan, kita perlu tahu 3 hal ini. Karena dengan demikian, kalau kita paham tentang 3 hal ini, kita tidak akan terbawa dengan arus dunia yang mengaburkan kebenaran yang sesungguhnya menjadi jawaban dalam hidup kita. Dan ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus, Dia mau supaya kita berjalan di dalam firman Tuhan. Apa sikap kita terhadap firman Tuhan? Kalau demikian, apa yang harus kita lakukan? Kalau firman Tuhan itu adalah otoritas tertinggi, dia dasar iman, dia pedoman yang benar dalam kehidupan orang percaya. Apa yang harus kita lakukan? Alkitab berkata begini, kalau saudara lihat di dalam ayat 106, dia berkata begini, aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Jadi yang pertama, kalau kita lihat apa yang menjadi sikap kita terhadap firman Tuhan yang memiliki otoritas yang tinggi, dasar iman dan pedoman bagi hidup orang percaya. Yang pertama dia bilang di sini, ini kita harus tetap berkomitmen berpegang pada firman Tuhan. Ini sikap yang tepat, yang Tuhan minta supaya dasar iman kita tidak berubah. Pedoman kita yang menjadi harapan hidup setiap orang itu tidak bergeser, tetapi tetap berada pada kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kita bicara komitmen, pemazmur di sini coba menolong kita untuk memahami bagaimana komitmen pemazmur terhadap firman Tuhan. Sangat nyata terlihat di dalam bagian ini. Kalau saudara lihat di ayat 6 ini, 106, dia berkata, aku telah bersumpah. Istilah sumpah di dalam ayat ini merujuk kepada kata menjadi lengkap. Ya, kalau dalam teks Ibrani berkata demikian, lengkap sudah. Artinya tidak boleh ditambah atau dikurangi, itu pas. Itu istilah bersumpah di sini. Jadi yang dimaksud bermazmur dalam ayat ini adalah kalau sudah pas, sudah lengkap, berarti kita sedang mengikatkan diri atau bertanggung jawab untuk menepatinya. Dan ini bukan komitmen sesaat bagi pemazmur, tetapi ini adalah hal yang terus terhubung dengan firman seumur hidup. Jadi kalau saudara melihat bagian ini, ketika pemazmur dia mencatat ayat 106, dia coba mengingatkan kepada kita bahwa pada waktu kita berpegang kepada firman Tuhan, berkomitmen kepada firman Tuhan, kita tidak akan mudah tersesat. Ya? Kita tidak akan mudah dikalahkan oleh kemegahan dunia. Kita tidak akan mudah kehilangan segala sesuatu dalam hidup kita, sekalipun dunia merampas itu dalam hidup kita. Ini yang diungkapkan oleh bagian ini. Jadi komitmen itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengutamakan firman Tuhan sebagai harta yang berharga di atas seluruh keberadaan hidup kita atau kesibukan kita. Kadang-kadang kesibukan kita merampas harta yang istimewa dalam hidup kita. Betul? Kadang-kadang kesibukan kita membuat kita tidak berpegang pada firman Tuhan. Betul tidak? Coba uji. Seberapa besar
saudara memperhatikan firman Tuhan setiap hari? Mau dibandingkan dengan kesibukan yang saudara lakukan hari lepas hari. Bisa dibandingkan? Seberapa dalam saudara memahami firman Tuhan? Mau dibandingkan dengan kesibukan saudara? Seringkali alasan orang dia menjauh dari firman Tuhan bukan karena dia tidak mau, tapi karena dia merasa tidak punya waktu dengan firman. Betul nggak? Karena lebih banyak waktu dengan apa? Kesibukan. Tuhan tidak melarang itu. Karena Tuhan memberi berkat kepada setiap orang untuk dikelola. Tapi yang Tuhan inginkan bagi kita adalah supaya kita tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Dia mau supaya firman Tuhan menjadi yang terutama dalam hidup kita. Sekalipun kesibukan-kesibukan kita penting dalam hidup kita. Tapi kesibukan tidak akan membawa saudara untuk bisa melihat Allah. Tetapi ketika saudara meneliti kebenaran firman Tuhan, ya, senang untuk membaca, merenungkan, dan menghidupinya, saudara akan melihat siapa Tuhan yang saudara sembah. Di situ saudara akan dibukakan berkaitan dengan bagaimana saudara mengelola emosi dan tekanan yang saudara alami. Karena firman. Ya? Bukan karena kehebatan kita. Ini yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Yang kedua, yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita. Ayat 109. Firman Tuhan berkata begini, aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Tauratmu tidak ku lupakan. Coba bayangkan, ya, sikap dari seorang pemazmur. Alkitab berkata di sini dia mau membayar harga di sini. Dia memiliki kehausan akan firman Tuhan. Harga yang dia bayar dalam hidupnya adalah supaya dia dapat merenungkan dan menyukai firman Tuhan setiap hari, seperti dia haus yang digambarkan oleh pemazmur juga. Bagaimana rusa dia merindukan aliran sungai supaya dia dapat dipuaskan. Ya? Ini yang dilakukan oleh pemazmur. Ya. Kalau saudara lihat istilah yang digunakan di dalam bagian ini adalah istilah mempertaruhkan. Ada istilah yang penting di sini. Ini artinya dia memiliki kehausan yang begitu dalam akan firman Tuhan. Ketika dia berjumpa dengan firman, dia bersemangat dan tidak merasa keberatan untuk melakukan apa yang seharusnya diinginkan oleh Tuhan dalam hidupnya. Itu pemazmur. Ketika dia buka kebenaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan, kebenaran Taurat yang menjadi kesukaan hidupnya, dia seperti disegarkan, dikuatkan oleh kebenaran itu. Dan membawa dia merasa bahwa tidak ada bahasa lain yang bisa dia ungkapkan di dalam bagian ini selain dia mengungkapkan di dalam ayat 9 ini, tidak akan kulupakan. Berarti firman itu melekat erat dengan dia, menyatu dengan pemazmur. Dan ini yang pemazmur rindu, supaya setiap orang yang beriman kepada Kristus, dia memiliki kehausan akan firman Tuhan. Orang kalau dia punya kerohanian yang sehat, dia selalu rindu akan firman Tuhan. Amin? Betul nggak? Kalau dia punya rohani yang sehat, dia selalu rindu akan, nggak akan pernah bosan dia dengan firman Tuhan. Mendengar pun dia nggak akan bosan. Tapi kalau rohaninya dingin,
Alkitab bilang dia tidak akan pernah ada kerinduan untuk disegarkan dengan firman. Ya, dia selalu menolak. Ada banyak orang Kristen seperti itu. Ketika dengar firman Tuhan, selalu tertutup mata hatinya, telinganya selalu tidak tercondong, tersending, terarah kepada kebenaran firman Tuhan. Kenapa demikian? Apa persoalannya? Ada banyak orang Kristen lalai dan malas menghidupi firman Tuhan. Baru cari firman ketika menghadapi keadaan-keadaan yang sulit dalam hidupnya. Baru cari firman ketika terjepit hidupnya. Baru cari firman ketika keluarganya sedang bergumul serius dengan hubungan suami istri atau anak dan orang tua. Ini yang terjadi. Ya. Padahal kalau kita lihat Mazmur mengungkapkan bahwa memiliki kehausan akan firman Tuhan itu adalah sesuatu yang indah di hadapan Allah. Dan Tuhan berkenan kepada orang yang sungguh-sungguh rindu akan firman Tuhan. Alkitab bilang Tuhan memberkati mereka yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Matius pasal 5 ayat 6 berkata begini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ini jawaban yang sangat luar biasa dari Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada kita berkaitan dengan firman Tuhan. Dan yang terakhir firman Tuhan bilang begini di ayat 12, telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat akhir. Jadi yang ketiga, apa sikap kita terhadap firman Tuhan? Selain kita tetap berkomitmen berpegang pada firman Tuhan, yang kedua, kita memiliki kehausan akan firman Tuhan. Yang ketiga, kita bilang, kita menunjukkan kepatuhan kepada firman Tuhan. Ini berarti bahwa kita menerima firman itu bukan sebagai perkataan saja dari manusia, melainkan berasal dari Tuhan sendiri, ya, atau isi hati Tuhan. Seperti yang diungkapkan pemazmur dalam bagian ini, telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selamanya sampai saat akhir. Jikalau kita benar patuh kepada firman Tuhan, Alkitab bilang di sini, kita akan menyediakan waktu yang banyak buat firman Tuhan siang dan malam. Orang yang patuh kepada firman Tuhan, dia akan konsisten dengan firman Tuhan, bukan musiman. Ya, betul? Kalau yang musiman, waktu terdesak baru baca, baru renungkan, baru hidupi. Tapi kalau dia konsisten, terdesak atau tidak, dia tetap lekat dengan firman Tuhan. Betul? Ada pengalaman, ya? Dulu saya punya pengalaman itu, ya. Waktu ada masalah baru datang ke Tuhan. Ya, namanya orang kalau belum berkeluarga biasanya seperti itu, masih suka senang-senang, ya. Dan kesenangan itu harus puas, ya, harus tuntas istilahnya, ya. Jadi segala sesuatu dikerjakan, tapi ketika ada dalam situasi yang sukar, berat, nah baru berteriak, Tuhan tolong saya. Baru cari Alkitab, baru datang ke gereja, baru datang cari Tuhan. Itu dulu saya seperti itu, ya. Tapi ketika saya kenal Tuhan, mulai saat itu saya tidak lagi menganggap sebagai sesuatu yang memberatkan hidup saya atau membebankan hidup saya, tapi firman Tuhan adalah menjadi kesukaan, kesenangan yang harus saya hidupi sampai sekarang. Ya, anak-anak saya juga kadang-kadang marah-marah ke saya kalau pagi-pagi. Mereka masih ngantuk-ngantuk, saya udah nyanyi-nyanyi, baca Alkitab keras-keras. Keluar-keluar bilang begini, Papa, itu emang orang di samping kiri kanan rumah kita itu nggak ada yang
nggak ada yang itu dengar kita. Teriakan kuat sekali begitu katanya. Saya bilang begini, nggak apa-apa, biar mereka dengar juga firman Tuhan. Egois kata anak-anak saya, papa egois. Bukan soal egois, tapi ini menjadi kesukaan. Ya, ini bentuk kepatuhan kita. Kita tidak mudah berubah sampai akhir hidup. Ini yang penting di sini. Ada banyak orang memulai dengan baik, tetapi tidak semua mengakhiri dengan setia. Apalagi berkaitan dengan firman Tuhan. Luar biasa baca Alkitab, tapi lama-lama hilang habis, ya, enggak lagi. Apalagi menghidupi, ya. Firman Tuhan menjadi terasa berat dalam hidup. Padahal firman Tuhan itu tidak berat, tapi dia memberi petunjuk kepada kita supaya kita berjalan dalam kebenaran. Dan ini yang Tuhan mau ingatkan kepada kita. Untuk menyenangkan hati Tuhan, dia mau supaya kita memegang perintah-perintah Tuhan. Artinya bahwa kita perlu mematuhi apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kita. Bentuk kepatuhan kita adalah bagaimana kita setia dengan kebenaran firman Tuhan. Dan itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kiranya kebenaran 3 hal ini menolong kita untuk memahami bagaimana kita menyikapi firman Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak gagal dalam berjalan dengan Tuhan. Ada banyak orang gagal dengan Tuhan, kenapa? Karena 3 hal ini mereka sukar untuk melakukannya. Padahal ini adalah bagian yang penting yang harus dikembangkan dalam kehidupan orang benar. Tanpa 3 hal ini, saudara tidak akan pernah memahami siapa Tuhanmu dan apa yang harus Anda kerjakan dalam hidup Anda. Saya mau tutup dengan bagian ini. Ya. Firman Tuhan berkata begini, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saya mau tutup dengan kesimpulan. Firman Tuhan atau kitab suci bagaikan teropong yang melaluinya kita melihat Tuhan, dunia ini dan diri kita dengan benar. Warren Wiersbe menyatakan hal ini untuk kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menopang kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Boleh mengingatkan kami sebagai orang-orang yang Engkau kasihi untuk senantiasa berpegang pada firman-Mu, supaya kami tidak mencondongkan hati kami bagi dunia ini, tetapi kami terus terarah kepada Engkau. Kuduskan hidup kami ya Tuhan, dan ampuni segala sesuatu yang ada di dalam hidup kami yang menghambat kami untuk tetap setia kepada firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita responi kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian bukti kebesaran-Mu sebagai hal yang menolong kita untuk memahami tentang firman Tuhan dalam hidup kita. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rancangan-Mu, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi, Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna
bersama-sama. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan denganmu hidupku, menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Bersyukur pada kesempatan pagi ini Engkau boleh menolong kami untuk memahami apa itu firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kebenaran ini menolong kami untuk menyadari bahwa firman Tuhan memiliki otoritas yang tertinggi di dalam hidup kami. Dasar iman dan juga pedoman bagi kami untuk kami menjalani hari-hari ke depan. Itulah sebabnya Tuhan, tolong kami supaya sungguh-sungguh kami dapat berkomitmen terus berpegang pada firman Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan, supaya kami tetap berjalan di dalam firman-Mu. Jangan biarkan kami terhilang oleh karena kelalaian dan kemalasan kami dalam kami memahami firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Berkati setiap kami yang sudah hadir pada pagi hari ini maupun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari rumah. Biarlah semua kami dalam satu ikatan yang indah di dalam Tuhan diberkati dan penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah dari tempat ini, masuk ke kelas-kelas sekolah minggu, dan mungkin ada di antara kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami berdoa, biarlah Engkau memimpin dan menyertai hidup kami. Jemaat yang terkasih, angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah dari Allah Bapa, kasih setia di dalam Yesus Kristus, dan juga penyertaan, perlindungan, dan juga pimpinan di dalam Allah Roh Kudus senantiasa memberkati dan menopang kehidupan kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu,
ambil saat teduh sejenak. Amin, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.